Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel gue, Ben Story. Di video gue kali ini, gue akan nge-review drama Korea yang bergenre psikologis. Jadi drama ini tuh akan bercerita tentang mental illness. Penasaran? Buat kalian yang penasaran, sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dulu YouTube channel gue. Klik tombol merahnya, subscribe channel gue untuk membantu gue mengembangkan channel gue dan agar gue makin semangat untuk sering upload video-video terbaru. Thanks. Oke guys, langsung saja kita review. Fix You adalah drama Korea yang bertema psikologis dan tentunya mental illness. Jadi ada seorang dokter bernama Lee Si-jeon. Dia adalah psikiater di Enkang Medical Center. Lee Si-jeon ini merupakan dokter yang sangat peduli dengan pasien-pasiennya, dan dokter lainnya sih juga peduli gitu. Cuman bedanya Lee Si-jeon di sini dia itu mempunyai metode-metode pengobatan yang unik gitu. Dan Lee Si-jeon ini sangat tidak menganjurkan untuk pengobatan pasiennya menggunakan obat-obatan. Jadi kayak menghindari dulu kayak obat-obat penenang gitu. Dia lebih memilih menggunakan kayak metode pendekatan gitu. Jadi ada salah satu pasien dia yang datang ke rumah sakit karena merasa kakinya itu cedera dan tidak bisa lagi untuk bermain bola. Tapi sebenarnya ini tuh kayak alam bawah sadar mentalnya dia doang gitu. Sebenarnya si pasien ini kakinya baik-baik aja, cuman karena dia merasa ngedown saat mau pertandingan, jadi tiba-tiba tuh kayak kakinya tuh nggak bisa digerakin. Dan di sini si John itu lebih memilih untuk mendengarkan cerita si pasien, terus lebih menggunakan pokoknya metode-metode pendekatan kayak ngajak ngobrol, sharing, atau menggunakan metode-metode lainnya. Terus ada seorang pasien yang berhalusinasi bahwa dia adalah seorang polisi, tapi sebenarnya dia bukan polisi, dan hal itu terjadi karena masa lalu dia. Dan si John itu lebih memilih untuk mengikuti apa yang ada di alam bawah sadar dia, bahwa dia adalah seorang polisi, dan meminimalisir banget obat-obatan. Dan masih banyak lagi pasien-pasien dia lainnya. Bahkan hal ini tuh sampai membuat repot departemen psikiater dan juga direktur dari Enkang Medical Center, karena dengan metodenya si John kayak gini, banyak pasien-pasiennya tuh kayak yang ya udah diikutin aja maunya dirinya. Jadi dia kayak lebih langsung observasi ke jiwa si pasien itu. Di saat si John ini sedang mengejar pasiennya yang berhalusinasi menjadi seorang polisi, dia tidak sengaja dipertemukan dengan seorang artis musikalisasi yang bernama Han Woo-joo. Han Woo-joo ini sedang menerima penghargaan karena dia memenangkan pendatang baru terbaik. Dan di saat dia akan menerima penghargaannya, ada seseorang polisi yang ingin menangkapnya karena dia menyetir di bawah pengaruh alkohol. Padahal Han Woo-joo ini di sini emang kemarin ya, sehari sebelumnya dia mengonsumsi alkohol atau minum minuman alkohol. Tapi saat dia mau menerima penghargaan itu, dia nyetir tidak di bawah pengaruh alkohol. Dan polisi yang menangkap dia sampai di atas panggung itu adalah pasiennya si Lee Si-jeon. Dan di saat Lee Si-jeon ini pengen meluruskan, karena memang acara pokoknya dipenuhin lah, pasti acara tuh kan dipenuhin sama media, jadi langsung banyak yang motret-motret gitu, dan akhirnya dibawalah ke polisi sesungguhnya, dan si pasien itu ditahan sementara. Dan Lee Si-jeon melihat kalau Han Woo-joo ini kayak ngamuk gitu, jadi kayak dia merasa tidak terima. Kalau menurut gue sih wajar lah ya gila aja gitu, orang lagi menerima penghargaan terus tiba-tiba ada polisi nggak jelas, polisi gadungan pula, dan ngaku-ngaku kalau dia udah Woo-joo ini udah bersalah gitu kan. Jadi wajar sih kalau menurut gue di sini Woo-joo ngamuk. Tapi ngamuknya Woo-joo ini tuh berlebihan banget. Saat dia minta dites kadar alkoholnya itu, si Johnny kayak ngeliat ada yang beda dari amarahnya dia gitu. Dan di saat yang bersamaan juga Woo-joo ini kayak diselingkuhin sama pacarnya. Jadi di sini dia kembali ngamuk dan menghancurkan mobil pacarnya. Di sini tuh Woo-joo itu menghancurkan mobil pacarnya tuh bener-bener kayak brutal banget, sampai
pokoknya ngamuk sebrutal-brutalnya dan kayak orang yang mentalnya sedang tidak sehat kayak gitu kan. Dan yang sebenarnya terjadi adalah Woo-ju ini memang seorang pasien yang mengalami mental illness, dan Woo-ju ini sudah beberapa kali melakukan konsultasi ke seorang psikiater bernama Ji Yong-won, dan Ji Yong-won ini merupakan temennya Lee Si-jun. Tetapi setelah sekian kali Woo-ju ini berkonsultasi dengan Yong-won, Woo-ju ini kayak belum ada perubahan yang dia alami. Dia masih sulit banget mengontrol emosinya. Jadi kayak kalau emosinya dia tuh meledak-ledak. Dan Yong-won di sini berusaha membuat Woo-ju itu untuk berdamai dengan dirinya dan mencari tahu awal mula sehingga Woo-ju itu bisa meledak saat marah-marah. Dan karena penangkapan Woo-ju saat acara penghargaan itu, akhirnya Woo-ju nih harus bertemu kembali dengan Lee Si-jun. Dan di sini sih dia kayak nggak menuntut apa-apa karena memang si polisi gadungan itu adalah pasien yang mengalami mental illness. Dan di sini si John itu kayak berusaha memberikan Woo-ju ini pekerjaan karena memang Woo-ju ini kan baru dipecat juga ya. Jadi menawarkan Woo-ju ini pekerjaan kayak terapi panggung gitu. Jadi ada metode pengobatan mental illness namanya itu terapi panggung. Dan setelah Woo-ju akhirnya bekerja di situ dan juga dia bekerja di restoran sahabatnya, dia juga tetap mencoba untuk kayak ikut casting lagi di beberapa agensi yang berbeda. Cuman ya memang karena track recordnya si Woo-ju itu yang udah dikenal kalau dia itu suka emosi meledak-meledak, jadi kayak dia sulit lagi mendapatkan pekerjaan. Dan di sisi lain sebenarnya Woo-ju ini punya masa lalu yang buruk dengan keluarganya. Dia itu merupakan anak yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya dan juga dibuang oleh ibu angkatnya. Dan dia ini tuh kayak dengan cara dia marah-marah tuh kayak dia dapat memperoleh perhatian. Cuman akhirnya karena sangat merugikan ibu angkatnya, akhirnya dia dikembalikan ke panti asuhan. Dan di sini Yong-won itu meminta tolong Si John untuk mengobati penyakitnya Woo-ju. Cuman Yong-won ini tidak mengatakan kalau Woo-ju ini memiliki penyakit kepribadian ambang. Jadi nama penyakitnya Woo-ju itu adalah kepribadian ambang. Kenapa Yong-won di sini tidak memberitahu yang sebenarnya kepada Si John? Karena sebenarnya Si John ini pernah mengalami PTSD akibat pasiennya yang mengalami kepribadian ambang dan sampai mengakhiri hidupnya. Jadi menurut infonya sih, pasien berkepribadian ambang tuh kayak berusaha mencari perhatian, dan orang yang sangat dia harapkan untuk memberi perhatian ke dia tuh kayak gak boleh ngasih keperhatian ke siapa-siapa lagi. Kalau memang itu terjadi tuh, selain dia bakal marah meledak-ledak, dia bisa dibilang melukai dirinya sendiri agar orang itu kembali memberi perhatian kepada dia kayak gitu. Dan karena pasiennya Si John yang memiliki kepribadian ambang 8 tahun yang lalu itu, Si John tuh masih merasa bersalah selama 8 tahun. Jadi dia tuh kayak sangat berhati-hati kepada pasiennya, terutama pasien kepribadian ambang. Jadi kayak dia udah nggak nerima lagi pasien kepribadian ambang. Di sini tuh selain Ji Yong-won, sahabatnya Lee Si John, ada juga In Dong-hyuk. In Dong-hyuk ini juga merupakan dokter di Enkang Medical Center. Cuman metode pengobatan antara Lee Si John dan juga In Dong-hyuk mempunyai metode yang berbeda, dan terkadang itu mereka mempunyai metode yang sangat bertolak belakang gitu. Jadi nanti tuh kayak bukan perselisihan antara Si John dan juga Dong Hyuk, tapi ada wakil direktur yang sangat tidak menyukai Si John. Sebenarnya direkturnya juga nggak menyukai Si John karena metodenya Si John itu lebih sering membuat masalah. Tapi sebenarnya metodenya fine-fine aja sih, niatnya dia juga baik-baik aja. Cuman ya kayak kalau dikasih obat kan lebih tenang dan lebih aman gitu daripada metode pendekatan ke pasien. Cuman Si John itu ya emang beda aja dan yang lain dan unik gitu kan. Dong Hyuk tuh memiliki metode ya kayak dikasih obat-obatan dulu baru metode lainnya gitu. Sebenarnya secara tidak langsung Dong Hyuk itu menyukai metodenya Si John, tapi kayak gengsi aja gitu karena dia tuh kayak selalu tidak dapat lebih unggul daripada Si John, padahal lebih pinter. Kalau nilai akademis mereka tuh katanya sih lebih pinter Dong Hyuk gitu. Cuman kayak Si John ini lebih dicintai lah sama pasien-pasiennya dan juga junior-junior di rumah sakitnya. Karena akhirnya nanti Si John yang akan mengobatin Woo-ju, meskipun perjalanan pengobatannya itu tidak mulus, dan akhirnya muncullah benih-benih cinta dari Woo-ju
kepada si John. Meskipun awalnya si John ini kayak biasa aja, karena memang si John ini menyadari kalau Woo-ju ini adalah pasiennya. Lama-kelamaan karena memang hubungan mereka semakin dekat dan Woo-ju ini dia menunjukkan perbedaan dari pasien kepribadian ambang lainnya, jadi si John ini kayak mau membuka diri. Jadi awalnya itu sebenarnya saat si John mengetahui kalau Woo-ju ini menderita kepribadian ambang, si John ini sempat pengen menolak Woo-ju, maksudnya menolak dia sebagai pasien kan. Cuman akhirnya karena mentalnya Woo-ju yang berbeda daripada pasien dia 8 tahun yang lalu, ya dia berusaha membuka diri, dan tidak hanya membuka diri, lama-lama dia juga membuka hati dan membantu Woo-ju ini untuk mengobati penyakitnya. Hubungan si John dan keluarganya pun di sini diceritakan. Jadi sebenarnya si John ini memiliki hubungan yang tidak begitu baik dengan ayahnya. Cuman karena ayahnya itu akhirnya semakin tua dan juga menderita demensia, akhirnya dia berusaha berdamai dengan ayahnya, dan itu juga atas bantuan Woo-ju. Dan di sini tuh si John ini kayak punya channel siaran gitu sih, siaran langsung gitu. Jadi dia tuh kayak selalu setiap malam itu melakukan siaran untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mengalami mental illness. Karena orang-orang yang mental illness itu tidak hanya orang-orang yang berseragam rumah sakit gitu. Dan perlahan-lahan Woo-ju pun akhirnya berdamai dengan masa lalunya, dan Woo-ju mencoba untuk kembali mencari tahu tentang masa kecilnya di panti tempat dia tinggal waktu dia kecil. Dan di sana dia tuh kayak menemukan sebuah surat dari ibu kandungnya, dan akhirnya Woo-ju tuh di sini mengetahui alasan kenapa dia ditinggal di panti asuhan. Jadi sebenarnya ibunya tuh masih sangat sayang kepada dia, dan saat ibunya ingin mencari dia tuh udah diadopsi. Karena hal itu Woo-ju ini kayak optimis ingin mencari kembali ibu kandungnya, dan tentunya dibantu sama si John. Tapi akhirnya Woo-ju ini dapat berdamai dengan masa lalunya, dan dia memiliki rasa untuk mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi hal yang utama menyebabkan dia marah-marah gak jelas itu karena dia tuh benci dengan dirinya sendiri. Tapi karena perlahan-lahan dia mencoba berdamai dengan masa lalunya, akhirnya dia mulai mencintai dirinya sendiri. Dan Dong-hyuk, sahabatnya si John, akhirnya menemukan kebahagiaannya sendiri. Jadi Dong-hyuk ini dia ditawari untuk melakukan penelitian di luar negeri, dan itu kayak kebanggaan atas dirinya sendiri. Di satu sisi Dong-hyuk juga mempunyai kisah asmaranya tersendiri. Jadi Dong-hyuk ini sebenarnya menyukai Yong-won, cuman karena Yong-won ini menyukai si John, jadi Dong-hyuk ini hanya mengutarakan rasa sukanya, tapi dia tidak berharap rasa itu kembali gitu, rasa cinta itu kembali kepadanya. Dan karena si John ini memang tidak tertarik sama Yong-won, hanya tertarik sebagai teman, tidak lebih, ya akhirnya mereka tetap menjaga persahabatan mereka dengan tidak memaksakan untuk menjalin hubungan yang lebih spesial. Cuman akhirnya perlahan-lahan Yong-won ini mencoba membuka diri untuk menerima cintanya Dong-hyuk, ya meskipun Dong-hyuk ini harus berangkat dulu ya melakukan penelitiannya ke luar negeri, dan perlahan-lahan katanya si Yong-won akan membuka dirinya untuk mencintai Dong-hyuk. Ada juga hubungan asmara sahabatnya Woo-ju yang pemilik restoran tempat Woo-ju juga bekerja dan menceritakan semua keluh kesahnya, yaitu Kong Ji-sun. Jadi hubungan asmara Ji-sun dan seorang psikiater junior di Engkang Medical Center yang juga merupakan juniornya Dr. Lee Si-jeon itu berjalan dengan mulus ya, meskipun gak terlalu disorot lebih detail gitu, tapi akhirnya mereka tuh sama-sama mulai membuka diri meskipun dari awal sampai akhir episode itu secara perlahan-lahan gitu, dengan berbagi hobi mereka masing-masing. Di akhir episode semuanya berhasil berdamai dengan masa lalunya, berhasil berdamai dengan keadaannya masing-masing, dan Engkang Medical Center ini akhirnya tidak hanya memiliki departemen psikiater, tapi juga kayak membuka pusat psikiater, jadi terpisah dari Engkang Medical Center. Dan pusat kesehatan jiwa Engkang ini dipimpin oleh Lee Si-jun, dan tentunya Lee Si-jun ini akan menggunakan metodenya dalam pengobatan di pusat kesehatan jiwa Engkang. Yaps, itu dia Fix You.
drama Korea yang bergenre psikologis ini mengakhiri dramanya dengan ending yang happy ending. Semuanya dapat berdamai dengan dirinya dan juga masa lalunya masing-masing. Menurut gue secara keseluruhan dari awal sampai akhir ceritanya sih keren. Jalan ceritanya oke, tema ceritanya juga oke. Cuman gue nggak tahu ya di sini apakah memang Han Woo-ju ini penggambaran karakternya seperti ini, karena menurut gue ya, menurut info yang udah gue cari, kepribadian Ambang itu kan dia impulsif dan juga marahnya itu meledak-ledak. Dan yang gue lihat si Han Woo-ju ini emosinya itu berlebihan hanya di beberapa scene, terutama pada saat dia marah sama mantan pacarnya yang udah menselingkuhi dia, jadi yang dia ngancurin mobil itu. Tapi selebihnya itu tuh kayak masih marah yang dalam batas wajar. Gua nggak tahu apa emang penggambaran karakternya seperti ini atau memang si kepribadian Ambang yang diderita Han Woo-ju ini sebenarnya emang ada level-levelnya. Karena kan drama psikologis tentang kepribadian Ambang nih menurut gue baru diangkat sama Fix You kan. Drama-drama psikologis lainnya nih kayak belum pernah ngangkat Fix You menurut yang gue tahu ya. Dan atau memang si kepribadian Ambang yang digambarkan oleh Han Woo-ju ini kurang kurang maksimal gitu. Gue nggak tahu di sini emang kurang maksimal atau penggambarannya karakternya seperti ini atau memang ada level-levelnya. Tapi selebihnya semua sih keren-keren banget, karakternya keren-keren banget, bahkan si pasien-pasien pemeran pendukungnya juga keren. Jadi kalaupun ada yang berkomentar kenapa drama ini si pemeran utama cowoknya kurang ganteng, tapi menurut gue aktingnya oke kok, karena dia emang biasa main di film, jadi dia tuh jarang main di drama si Dr. Lee Si Jeon ini. Jadi kalau misalnya kalian mau cari drama yang pemeran utama cowoknya ganteng-ganteng, di sini emang nggak ada, atau pemeran cowoknya ganteng-ganteng di sini emang nggak ada. Jadi jalan ceritanya oke, dan minus si karakter Han Woo-ju. Secara keseluruhan pokoknya udah bagus deh. Recommended atau enggak? Ya untuk menambah daftar tontonan kalian ya ini recommended. Banyak ilmunya juga, cuman memang minus cowok-cowok gantengnya dan juga si karakter Han Woo-ju ini. Jadi masih masuk dalam daftar recommended lah. Oke guys, segitu dulu review drama dari gue kali ini. Jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube gue, jangan lupa di subscribe, klik tombol merahnya, klik di like jika kalian suka video ini, di share ke teman-teman kalian, ditulis di kolom komentar, kasih komentar yang membangun channel gue, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan drama-drama gue selanjutnya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.